Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Rahma Aulia dari kelas 15. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi pembelajaran fikih bab 5, yaitu tentang ketentuan Islam terhadap riba, bank, dan asuransi. Apa sih itu riba, bank, dan asuransi? Yang pertama, riba. 1. Pengertian riba. Secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yaitu al-riban yang berarti tambahan atau kelebihan yang tidak adil atas pinjaman atau utang baik itu berupa dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Sedangkan secara istilah, riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam Islam karena merugikan peminjam dan bertentangan dengan prinsip keadilan. 2. Dasar hukum riba. Dalam Al-Quran sendiri, hukum riba sudah dijelaskan secara rinci dan Allah juga sudah menyampaikan secara tegas bahwa siapa yang melakukan bahkan memakan harta riba akan kekal di dalam neraka. Berikut merupakan surat Al-Quran yang berisi tentang larangan Allah terhadap riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lattaqurru riba ad'afamma mudha'afatan wattaqullaha allakum taflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hindarilah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 130. 3. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fadli. Riba yang terjadi saat pertukaran barang atau uang dilakukan dengan tambahan. Kedua, riba al-nasiyah, yaitu riba yang terjadi saat ada penundaan pembayaran dalam transaksi jual-beli. 3. Riba qard. Riba yang terjadi ketika seseorang meminjamkan uang atau barang dengan syarat peminjam harus memberikan bunga lebih. Ketiga, ribayat. Riba yang terjadi ketika ada penundaan waktu penyerahan barang pada transaksi jual-beli. Kelima, riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi sebelum masa munculnya Islam dan melibatkan kelebihan pelunasan hutang pada masanya. Keempat, hikmah dilarangnya riba. 1. Menjauhkan diri kita dari kezaliman. Kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kasih sayang. Ketiga, menjauhkan diri dari permusuhan dan kebencian. Keempat, menjauhkan diri dari praktik yang batil dan kotor. Kelima, menjauhkan diri dari sifat tamak dan serakah. Keenam, menjauhkan diri dari ketidakadilan dan eksploitasi. Ketujuh, menjauhkan diri dari praktik kotor dan menjijikan. Yang kedua, yaitu asuransi. 1. Pengertian asuransi. Secara istilah, asuransi adalah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, di mana pihak penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung jika terjadi sebuah kerugian. Sedangkan menurut Islam, asuransi berasal dari bahasa Arab, yaitu takaful, adalah konsep asuransi syariah yang berlandasan syariah Islam. Asuransi syariah sendiri pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1990-an, namun pertumbuhannya mulai signifikan pada awal tahun 2000-an dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk asuransi syariah. 2. Manfaat asuransi. Manfaat asuransi adalah memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga. Contohnya, 1. Sebagai investasi tidak ternilai. Kedua, jaminan perlindungan risiko di masa depan. Ketiga, mengumpulkan modal atau persiapan dana besar. Keempat, meningkatkan ketenangan dalam hidup. Kelima, menyediakan perlindungan hukum. Keenam, membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Ketujuh, pembagian keuntungan yang adil. 3. Hikmah asuransi. Yang pertama, perlindungan finansial asuransi dapat membantu menanggung biaya yang tidak terduga di masa depan. Kedua, perlindungan kesehatan asuransi dapat membantu menanggung biaya kesehatan seseorang. Ketiga, persiapan pensiun asuransi dapat membantu persiapan dana pensiun untuk masa depan. Keempat, perlindungan pendidikan asuransi dapat membantu menanggung biaya pendidikan. 5. Perlindungan jiwa asuransi dapat membantu biaya jika peserta asuransi meninggal dunia. 4. Jenis-jenis asuransi. 1. Asuransi kesehatan.
Asuransi kesehatan adalah komponen utama dalam proteksi dasar yang bisa memberikan perlindungan medis dari biaya medis tersebut akibat jatuh sakit. 2. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah pilihan asuransi yang sangat tepat untuk melindungi keluarga kita dari resiko finansial terhadap kematian. Ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang berguna untuk memberikan proteksi dan perencanaan masa depan untuk pendidikan anak. 4. Asuransi harta. Asuransi harta adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap kerugian barang rusak bagi kita. Yang ketiga yaitu bank. 1. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab 1 Pasal 1, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak serta bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, fungsi bank. Fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank juga berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyediakan layanan perbankan. Berikut ini merupakan beberapa fungsi bank. Yang pertama, sebagai modal investasi, yaitu transaksi dapat dijadikan sebagai modal investasi. Kedua, informasi harga, yaitu transaksi dapat digunakan untuk mencari informasi tentang harga produk tertentu di masa depan. Ketiga, fungsi spekulatif, yaitu transaksi dapat memberikan peluang untuk spekulasi tentang perubahan nilai pasar. Keempat, fungsi manajemen produksi, yaitu perdagangan dapat memberikan gambaran untuk menilai permintaan pasar dan permintaan di masa mendatang. Ketiga, dasar hukum bunga bank. Berikut ini merupakan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa sumber. Pendapat pertama, menyatakan bahwa hukum bunga bank itu haram dengan alasan bahwa dalam bank pasti terdapat bunga, padahal dalam Islam melarang adanya sistem bunga tersebut. Pendapat kedua, menyatakan bahwa bank itu mubah dengan alasan bahwa adanya bank tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Pendapat ketiga menyatakan bahwa bank itu hukumnya mustasyabihat atau masih diragukan tentang haram tidaknya. Keempat, bank Islam atau syariah. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mengacu pada Al-Quran dan hadis. Di Indonesia sendiri, Bank Islam yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BNI mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, menempati kantor pusat di Gedung Artahaloka, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 2, Jakarta. Dengan adanya Bank Islam di Indonesia diharapkan dapat menggerakkan potensi umat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam baik lahir maupun batin. Di Indonesia sendiri, bank itu dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan juga bank Islam. Dan dari dua bank tersebut terdapat banyak sekali perbedaan, salah satunya yaitu bank konvensional. 1. Bank konvensional memakai perangkat bunga bukan bagi hasil, sedangkan dalam bank Islam berdasarkan margin dan keuntungannya dibagi hasil dengan nasabah. Kedua, dalam bank konvensional hubungan dengan nasabahnya hanya dalam bentuk kreditur-debitur, sedangkan dalam bank Islam hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Ketiga, bank konvensional melakukan investasi bisa halal, bisa juga haram. Ketiga, bank Islam melakukan investasi yang halal-halal saja. Keempat, bank konvensional tidak mendapat dewan pengawas langsung, baik itu dari nasional maupun internasional. Sedangkan bank Islam, pengarahan dana harus diawasi sesuai dengan dewan pengawas. Kelima, mengikuti peraturan nasional dan internasional. Sedangkan bank Islam hanya mengikuti prinsip dalam Al-Quran dan hadis. Keenam, bank konvensional berfokus hanya pada keuntungan yang didapatnya, sedangkan dalam bank Islam menyebarkan pada nilai etnis dan juga moral ke setiap umat Islam. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Saya Zara Rahma Aulia, pamit undur diri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi